tinggi. Wah, ini pertanyaannya gitu ya. Oke, baik Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada. Pada episode ini saya ingin Pak Zul menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang SMA ini. Ya. Katanya kalau kami memilih prototype atau kurikulum merdeka atau apalah yang nanti yang akan direkomendasikan oleh pemerintah, itu tidak ada lagi penjurusan. Nah, ini nanti bagaimana anak-anak kami masuk perguruan tinggi? Wah, ini pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi, ini sebenarnya seperti apa konstruksinya untuk di prototype itu kembali ke jadi ini. Kenapa apa namanya kelas 10 gitu kan itu tersendiri klasternya. Jadi kelas 10 itu merupakan kelanjutan dari kelas 9. Pematangan. Makanya di situ sebetulnya semua kompetensi dasar yang diperlukan untuk melanjutkan perguruan tinggi mestinya tuntas di kelas 10. Kelas 10 misalnya bahasa Indonesia. Bukan ilmu bahasanya. Kemampuan bahasa. Nah, itu sudah cukup untuk bekal untuk di perguruan tinggi nanti. Menyusun makalah, presentasi, kemudian itu. Dan itu kalau itu dibangun sejak awal gitu kan sebetulnya pada saat di kelas 10 itu dia sudah ready untuk masuk perguruan tinggi. Begitu juga mata pelajaran yang lain secara akumulasi, sehingga di kelas 10 itu sebetulnya pematangan persiapkan perguruan tinggi. Logikanya dengan modal kelas 10 itu dia sudah bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Apapun jurusannya. Logika dasarnya di situ, ya kan? Sehingga si anak itu tidak perlu di jurusan. Nah, sekarang ini kalau kita sudah terlanjur masuk ke IPS, mau masuk ke teknik kan tidak bisa. Udah dipatok. Lagi IPS itu nomor 2, nomor 1 kan IPA, nomor 3 bahasa. Wah, ini nggak ada yang buka bahasa. Kenapa? Gengsi dong, gitu kan? Jadi masa ilmu itu dibikin gradasi begitu? Dan herannya itu bertahun-tahun berlaku tidak ada yang protes gitu kan. Termasuk ahli di perguruan tinggi pun tidak ada yang protes. Ini ada apa gitu kan? Nah, kita mencoba itu sehingga jadi ilmu ada nomor 1, ilmu nomor 2. Jadi di kelas 12 itu pematangan lagi, makanya ada mata pelajaran wajib, ada pilihan gitu kan. Mata pelajaran wajib ini sebetulnya untuk pematangan lagi terus. Jadi dari 10 itu dilanjutkan 11, 12 wajib. Nah, sebenarnya sehingga sebetulnya dengan 11, 12 itu dia sudah cukup bekal untuk tambah kuat lagi bekalnya dengan mata pelajaran wajib. Nah, makanya kita mendorong sebetulnya supaya yang diuji utamanya itu untuk perguruan tinggi adalah mata pelajaran wajib, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, karena berkaitan literasi numerasi, modal untuk ke semua, untuk semua jurusan. Nah, sehingga mata pelajaran pilihan itu untuk value edit ya, tambahan nilai supaya dia makin siap betul di perguruan tingginya. Karena biasanya perguruan tinggi juga kalau tingkat 1 itu ilmunya SMA juga. SMA juga betul kan. Nah, sehingga kan pada saat itu dia bisa mengambil, dia masih ragu nih teknik atau ekonomi gitu kan. Nah, bisa jadi dia ambil 2 teknik berarti matematika kan. Mungkin pilihan lagi fisika lanjutan misalnya, kemudian mata pelajaran ekonomi gitu mungkin apa ya, geografi gitu. Mungkin geografi gitu. Atau dia itu sebetulnya ingin mendalami geografi gitu, tetapi dia ingin juga tentang biologi gitu kan misalnya, dan dia masih bingung kan. Nah, artinya atau masuk ke fakultas apapun kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, itu memang ada persyaratan, misalnya kimia dan biologi harus diambil. Nah, kalau untuk mata pelajaran untuk jurusan lain sebetulnya lebih terbuka, dan ini yang kita komunikasikan dengan perguruan tinggi. Ini tergantung pilihan siswa sebenarnya. Tergantung pilihan siswa misalnya. Tergantung juga dia mau kemana nanti setelah lulus SMA itu, mau kemana gitu. Jadi memang di situ akhirnya peran guru BK, pembimbing konselor BK itu luar biasa itu. Makanya sebetulnya ada record anak dari SD, SMP, SMA, portfolio anak sebetulnya. Daripada
tes IQ tes segala macam itu harus bawa tuh ya. Iya, Record anak betul. dari SD sampai dia itu seperti apa? Kalau sekarang kan tidak bisa Pak. Ya, pakainya Laporan rapor. rapor. Rapornya Apa angka, Pak? Angka itu tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Iya. Jadi itu. Mungkin beda dengan riwayat penyakit ya Pak ya, buku. Iya kan ya dokter itu kan. Iya, ya, Kan kelihatan itu kan foto-foto iya, kan. ini pernah sakit apa gitu ya. Ini gagalnya di mana, suksesnya di mana, akhirnya si anak punya gambaran secara umum Iya. untuk memilih gitu kan. Oh ternyata saya lebih bisa fokus kepada ke geografi. Oke. Berarti masuk penjurusan itu jadi tidak terlalu relevan ya Pak? Iya, gimana kita kotak-kotakkan itu? Oke, berarti perguruan tinggi juga siap Pak untuk menerima. Harus siap. Harus siap. Jadi artinya memang yang penting adalah perguruan tinggi juga sudah mengantisipasi ini. Jadi tidak ada lagi persyaratan masuk ke sini harus ini, harus ini gitu ya. Makanya untuk ujian bahasa Indonesia misalnya yang diuji bukan pengetahuan bahasanya yang diuji, tapi kemampuan berbahasa secara ilmiah. Oke. Gitu. Ya. Kalau intinya sih kalau memang perguruan tingginya sudah siap, kemudian sudah inline ini Pak, mungkin buat SMA sih tidak masalah ya. Iya. Walaupun ada satu PR Pak, yang akan kita bicarakan di episode berikutnya. Nanti Pak, mungkin ada mata pelajaran yang tidak disukai anak. Jadi tidak dipilih oleh anak. Gurunya nganggur. Ini menarik. Nanti kita bahas. Kita coba bahas selanjutnya. Bapak Ibu, guru, para pendidik, memang setiap kali kita gali satu persoalan akan muncul persoalan baru. Nah itulah tantangan yang akan kita hadapi. Sampai ketemu di episode berikutnya ya, pada materi yang lebih dalam lagi tentang